materi tentang sistem operasi. Di dalam materi yang akan saya paparkan ini tentang sistem operasi, saya akan berfokus kepada 4 poin penting, yang diantaranya: 1. Pengertian dari sistem operasi. 2. Mengapa sistem operasi itu penting. 3. Contoh-contoh sistem operasi. 4. Tips memilih sistem operasi itu sendiri. Untuk agar lebih jelas memahami apa yang saya sampaikan, simak video saya sampai selesai. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system (OS) merupakan perangkat lunak yang ditempatkan sebagai lapisan paling dasar dalam sistem komputer. Berarti sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang ditempatkan itu di lapisan paling dasar dalam sistem komputer itu sendiri. Perangkat lunak ini mulai bekerja ketika komputer dinyalakan dan masuk dalam proses booting. Ini berbeda dari software lainnya yang berjalan di dalam sistem operasi. Di sini, OS juga akan melakukan layanan inti yang memungkinkan semua software mampu berjalan sesuai dengan tugasnya. Oleh sebab itu, bisa dikatakan jika pengertian OS adalah perangkat lunak inti yang mengatur sumber daya dalam komputer. Sistem operasi menurut para ahli. Secara umum, sistem operasi komputer disebut pengelola sumber daya komputer serta sebagai jembatan antara perangkat komputer dengan pengguna. Dalam arti lain, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari beberapa komponen software yang berfungsi untuk mengontrol semua aktivitas yang dilakukan komputer. Masuk ke poin kedua, yaitu mengapa sih sistem operasi itu penting. Sistem operasi sangat penting tentunya untuk kelancaran fungsi dan manajemen sistem komputer itu. Sistem operasi berfungsi sebagai jembatan antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Hal ini memudahkan berbagai perangkat lunak untuk bekerja dengan baik pada perangkat keras yang berbeda-beda. Tanpa sistem operasi, setiap aplikasi perlu membuat antarmuka dan kodenya sendiri untuk fungsi sistem. Hal ini akan membuat aplikasi jauh lebih besar. Sistem operasi memberi aplikasi cara untuk menggunakan perangkat keras tanpa mengetahui cara kerjanya. Sistem operasi menangani tugas-tugas penting seperti penjadwalan, proses, pengelolaan memori. Sistem operasi juga menggunakan metode cerdas untuk memastikan CPU berfungsi dengan baik dan menjaga sistem tetap berjalan lancar. Sistem operasi juga memungkinkan program-program besar berjalan menggunakan memori virtual. Tugas penting lain dari sistem operasi adalah mengelola perangkat. Ini mencakup pengaturan dan pengadilan printer, keyboard, dan perangkat penyimpanan. Sistem operasi memudahkan akses ke perangkat-perangkat ini untuk aplikasi. Sistem operasi juga menggunakan teknik khusus untuk meningkatkan kinerja dan memastikan keamanannya. Masuk ke poin 3, yaitu tentang contoh-contoh sistem operasi. Apa aja sih contoh sistem operasi? Mari kita bahas. Contoh-contoh sistem operasi di sini saya membaginya menjadi 8, yaitu 1. PC-DOS, 2. MS-DOS, 3. OS/2, 4. Unix, 5. Xenix, 6. X, 7. Microsoft Windows, 8. Linux. Lalu apa aja sih dari penjelasan dari 8 sistem operasi komputer ini? Mari kita bahas juga satu persatu, dimulai dari PC-DOS. PC-DOS atau Personal Computer Disk Operating System
Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang paling banyak dipakai sebelum munculnya sistem operasi Windows buatan Microsoft. Sistem operasi ini dibuat oleh Microsoft untuk mesin IBM. IBM mengedarkan PC-DOS bersama dengan komputer yang dijualnya. 2. MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System. Sistem operasi ini merupakan kembaran dan versi lain PC-DOS yang dikeluarkan oleh Microsoft. 3. OS per 2 atau Operating System 2. Sistem operasi ini merupakan kelanjutan dari PC-DOS dan MS-DOS yang dibuat untuk keluarga komputer PS2. Sistem operasi ini didesain agar dapat menggunakan kemampuan penuh mikroprosesor Intel 80286, termasuk diantaranya adalah modus terproteksi. Selain itu, mampu menjalankan tugas secara simultan serta mendukung memori virtual dengan tetap mempertahankan kompatibilitas dengan banyak perangkat lunak Microsoft DOS yang beredar saat itu. Keempat, yaitu Unix. Sistem operasi ini pada mulanya hanya diperuntukkan bagi komputer-komputer besar, namun oleh AT dan T Bell Laboratories digunakan pula untuk PC. Sistem operasi ini ditulis dalam bahasa pemrograman C atau C++. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Sistem operasi Unix lebih menekankan diri pada workstation dan server. Kelima, yaitu ada Xenix. Xenix merupakan kembaran dari Unix yang dikeluarkan oleh Microsoft dan digunakan pada IMB PC atau AT. Keenam, yaitu ada X atau Advanced Interactive Executive. X merupakan kembaran lainnya dari Unix itu, yang dikeluarkan oleh IBM. X pertama kali diciptakan untuk mendukung secara penuh RTPC. X juga dapat dioperasikan dalam komputer keluarga PS2. Dengan munculnya Microsoft Windows itu sendiri. 7. Microsoft Windows. Dengan munculnya Microsoft Windows, sistem operasi DOS mulai banyak ditinggalkan. Sistem operasi ini mengalami perkembangan begitu pesat dikarenakan sistem operasi ini memberikan fasilitas yang lebih mudah dipakai oleh penggunanya. Pemakaiannya sudah berbasiskan pada grafik, sehingga pengguna tidak perlu mengetikkan beberapa perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Pengguna cukup menggunakan mouse untuk mengaplikasikan komputernya, seperti yang bisa kalian di sini, seperti menggeser-geserkan mouse-nya atau untuk mencet tombol apapun itu yang ada di Microsoft Windows itu. Yang terakhir yaitu Linux. Sistem operasi ini merupakan turunan dari Unix. Wah, ternyata banyak juga ya yang turunan dari Unix itu. Ada X, Linux juga. Linux, sistem operasi ini merupakan turunan dari Unix. Dikembangkan oleh seorang mahasiswa Finlandia, Linus Torvalds. Sistem operasi ini pada awalnya masih berbasiskan teks dan kemudian mulai menggunakan tampilan berbasiskan grafik seperti Microsoft Windows gitu. Jadi itu tadi 8 contoh sistem operasi yang biasa digunakan pada komputer. Dengan dibuktikannya banyak contoh sistem operasi yang ada, menandakan teknologi mengalami perkembangan di setiap waktunya. Poin yang terakhir yaitu tips untuk memilih sistem operasi itu. Di sini saya akan membagikan beberapa tips untuk memilih sistem operasi. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Memilih sistem operasi itu kayak memilih sepatu. Gak semua sepatu cocok kan buat semua orang. Ada beberapa juga yang gak cocok kan. Jadi
Memilih sistem operasi juga sama, tidak semuanya cocok untuk kebutuhan atau bagi semua orangnya. Ada beberapa faktor yang perlu kamu pertimbangkan. Di antaranya saya sudah membagi 4 poin. Ada kebutuhan penggunaan, anggaran, kemudahan penggunaan, dan kompatibilitas hardware. Di bagian kebutuhan penggunaan ada kerja kantoran, desain grafis atau video editing, gaming, programming, atau pengembangan web. Kita bahas dari kerja kantoran dulu. Kalau untuk kerja kantoran, kamu pasti sering memakai aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office, Google Workspace, Windows, atau macOS. Bisa jadi pilihan yang bagus untuk kamu. Desain grafis atau video editing, macOS seringkali jadi pilihan favorit karena punya ekosistem aplikasi kreatif yang mumpuni. Tapi Windows juga punya banyak pilihan aplikasi serupa. Yang ketiga, untuk gaming, Windows masih jadi raja di dunia gaming karena punya dukungan game yang paling luas. Wah, sangat menarik kan? Programming atau pengembangan web, Linux jadi pilihan populer karena fleksibilitasnya dan banyaknya tools open source yang tersedia. Ke poin kedua yaitu ada anggaran. Di bagian anggaran ini ada Windows. Biasanya sudah termasuk dalam harga laptop atau komputer baru. Kalau macOS hanya tersedia untuk perangkat Apple. Jadi kamu harus beli iMac, MacBook, atau Mac Mini. Untuk Linux, kebanyakan distribusi Linux itu gratis. Jadi ini bisa jadi pilihan yang hemat biaya untuk Linux ya. Kemudian untuk poin ketiga ini ada kemudahan penggunaan, yaitu ada kalau di Windows kemudahan penggunaannya paling familiar buat kebanyakan orang karena sering dipakai di sekolah dan kantor. Untuk macOS dikenal dengan antarmuka yang intuitif dan mudah dipelajari. Linux awalnya mungkin agak menantang, tapi sekarang banyak distribusi Linux yang ramah penggunanya. 4. Kompatibilitas hardware. Pastikan sistem operasi yang kamu pilih kompatibel dengan hardware yang kamu punya. Cek spesifikasi minimnya sebelum install. Terima kasih. Itulah tadi semua pembahasan saya. Sekiranya cukup di sini video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisa Putra dari Teknik Informatika. Izin pamit. Terima kasih.